Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Rasulullah, semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Seorang pria lusuh dengan pakaian sobek dan bau apek memasuki sebuah bank mewah di tengah kota. Langkahnya lambat, matanya menatap sekeliling dengan penuh harap. Tapi baru saja ia menginjakkan kaki di dalam, pegawai-pegawai bank mulai menatapnya dengan jijik, membisikkan ejekan satu sama lain. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Bank ini bukan tempat pengemis cari uang receh, Pak." Namun yang paling menusuk adalah ketika sang customer service wanita, yang tak lain adalah pacarnya sendiri, mengejek dan memintanya pergi dengan kasar. Padahal, pagi itu, suasana di salah satu bank swasta di tengah kota berjalan seperti biasa. Pegawai sibuk mengetik laporan, satpam berjaga di depan pintu, dan customer service terlihat melayani nasabah yang datang silih berganti. Namun tiba-tiba, perhatian semua orang teralihkan. Seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan aroma tubuh yang menusuk masuk perlahan dari pintu depan. Langkah kakinya berat, matanya menatap sekeliling ruangan dengan ragu. Ia menggenggam sebuah dompet tua yang nyaris sobek. Beberapa pegawai mulai berbisik. Ada yang menahan tawa. Ada pula yang menatap sinis. Satpam sempat melangkah maju, hendak mengusirnya, namun pria lusuh itu berkata lirih, "Pak, saya mau buka rekening baru." Satpam terdiam sejenak, lalu melirik ke meja customer service. "Kalau mau buka rekening, ke sana aja, Pak. Tapi jangan bikin ribut ya," ujarnya dengan nada tak sopan. Lelaki itu mengangguk dan berjalan menuju meja customer service. Namun, sesampainya di sana, ia malah disambut ejekan yang lebih menyakitkan. Perempuan muda dengan seragam rapi menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Namanya Dina. Dia adalah customer service utama di bank itu. Wajahnya cantik, penampilannya menarik, dan dia sedang dalam hubungan asmara dengan pemilik bank ini sendiri. Namun, yang berdiri di depannya sekarang tak tampak sedikit pun seperti kekasihnya. "Maaf ya, Bapak mau buka rekening? Dari mana duitnya?" ujar Dina sambil terkekeh. "Bapak tahu nggak, saldo minimal pembukaan rekening itu 100.000. Jangan sampai kami rugi cuma karena buka akun buat pengemis." Beberapa pegawai lainnya ikut tertawa. Pria itu terdiam. Matanya memandang Dina dalam-dalam. Ada luka yang dalam, tapi tak sedikit pun kemarahan. "Jadi, tidak bisa saya buka rekening di sini?" tanyanya pelan. "Bapak cari tempat lain aja. Di sini bukan tempat minta-minta," jawab Dina sambil melambaikan tangan menyuruh satpam mendekat. Sang pria mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia hanya berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Terima kasih, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya." Ia pun berbalik. Berjalan keluar dari bank itu perlahan-lahan, diiringi tawa, cibiran, dan pandangan sinis semua orang. Padahal tak ada yang tahu, gembel yang baru saja mereka usir adalah pemilik bank itu sendiri. Langit sore di kota itu mulai berubah jingga. Di sudut apartemen mewah lantai 20, pria yang siangnya dihina sebagai pengemis sedang menatap keluar jendela dengan mata sendu. Namanya Raihan. Ia adalah pemilik tunggal dari jaringan bank tempat kejadian tadi berlangsung. Dengan wajah bersih dan rapi, ia menanggalkan pakaian penyamarannya. Wajahnya kembali tampak muda dan tampan. Di tangannya kini tergenggam foto kecil, dirinya bersama Dina, kekasih yang selama ini ia percaya tulus. Raihan menghela napas panjang. "Aku kira dia mencintaiku apa adanya, bukan karena setelan jas dan mobil mewahku." Beberapa minggu terakhir, ia mendengar banyak laporan soal keluhan nasabah kecil yang merasa diperlakukan tak adil. Bukannya disambut hangat, malah dianggap remeh. Laporan itu datang berulang-ulang. Raihan pun memutuskan turun langsung. Menyamar jadi gembel, ia ingin tahu siapa saja yang melayani dengan hati. Tapi siang tadi, jawaban dari eksperimen itu terlalu pahit untuk ditelan. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari pelataran bank. Semua pegawai berdatangan dengan rutinitas yang sama. Dina duduk di mejanya dengan wajah santai. Ia bahkan sempat bergurau dengan pegawai lainnya tentang
Gembel aneh, yang datang kemarin. Bayangin aja, ya, masa ada orang bau tanah minta buka rekening. Duh, geli banget deh, kata Dina sambil tertawa. Namun suasana mendadak berubah. Di luar, suara deru mesin mobil sport terdengar mendekat. Semua kepala menoleh. Sebuah mobil sport merah mengilap berhenti tepat di depan pintu masuk. Seorang pria keluar, mengenakan jas hitam, kacamata elegan, dan jam tangan mewah. Langkahnya mantap. Satpam yang kemarin mengusir Gembel langsung berdiri kaku, wajahnya pucat. "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi," ucapnya gugup. Raihan hanya mengangguk dingin dan masuk ke dalam. Seluruh mata di dalam ruangan tertuju padanya. Manajer bank, teller, dan customer service langsung berdiri menyambut. Dina berdiri dari kursinya, wajahnya berubah. Matanya membelalak. "Raihan?" gumamnya. Raihan berjalan lurus ke tengah ruangan. Semua pegawai terdiam. Tak ada yang berani bicara. Ia berhenti, memandang satu persatu wajah pegawai. Lalu berkata dengan suara tegas, "Kemarin, saya datang ke tempat ini. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seseorang yang ingin melihat seberapa besar hati kalian dalam melayani." Semua orang menegang. Dina menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar. Raihan melanjutkan, "Apa kalian tahu apa yang kalian tunjukkan padaku? Penghinaan, ejekan, cacian. Dan itu, termasuk dari seseorang yang selama ini paling dekat denganku." Ia menatap tajam ke arah Dina. "Mulai hari ini, akan ada perubahan besar di bank ini. Dan itu dimulai sekarang." Wajah semua pegawai pucat. Tak ada yang menyangka, Gembel yang mereka usir kemarin, kini berdiri di depan mereka, sebagai pemilik bank. Tak ada satupun suara di ruangan itu. Semua pegawai menunduk. Wajah mereka membeku antara malu dan takut. Dina, yang tadinya begitu percaya diri, kini tak bisa berkata-kata. Ia tahu, setiap ucapan kasarnya kemarin kini kembali padanya seperti cambuk yang menghantam hati. Raihan berdiri tegap. Suaranya kembali bergema di ruangan itu. Bank ini bukan hanya tentang angka dan uang, tapi tentang pelayanan dan rasa hormat. Jika kalian hanya bisa tersenyum pada orang yang berpakaian rapi, tapi menghina orang yang tampak miskin, maka kalian tidak layak berdiri di balik meja pelayanan. Manajer cabang yang berdiri di sisi kanan mulai maju dengan langkah gemetar. "Pak Raihan, saya mohon maaf, saya seharusnya mengawasi staf lebih baik lagi. Saya tak tahu kemarin Bapak datang." Raihan menoleh padanya. "Bukan soal aku datang sebagai siapa, tapi bagaimana kalian memperlakukan siapapun yang datang." Lalu satu persatu pegawai maju. Bahkan satpam yang kemarin mengusir Raihan dengan sinis kini membungkuk dalam-dalam. "Saya salah, Pak, saya mohon maaf, saya ikut-ikutan tertawa kemarin." Namun belum ada yang membuat Raihan benar-benar kecewa, selain Dina. Dina melangkah pelan. Wajahnya kini tanpa make up seperti kemarin. Air matanya mulai menetes. Tapi Raihan tetap menatapnya datar. "Raihan, aku minta maaf, aku nggak tahu itu kamu. Aku cuma kaget. Kamu datang seperti itu." Raihan memotong. "Jadi kalau bukan aku, kamu tetap akan memperlakukan mereka seperti kemarin? Menyebut mereka pengemis? Mencemooh dan menertawakan orang yang hanya ingin buka rekening?" Dina terdiam. Tak mampu menjawab. Raihan menghela napas. "Dulu aku pikir kamu mencintaiku karena aku. Tapi hari ini kamu buktikan sendiri, kamu hanya mencintaiku saat aku berada di atas. Saat aku terlihat gagah. Tapi saat aku datang sebagai orang biasa, kamu bahkan tak mau melihat wajahku." Air mata Dina jatuh makin deras. "Raihan, tolong, beri aku kesempatan. Aku bisa berubah. Aku janji." Tapi Raihan menggeleng pelan. "Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi semua orang yang pernah kamu rendahkan." Ia lalu menoleh pada manajer. "Mulai hari ini, Nona Dina resmi saya keluarkan dari bank ini. Tanpa pesangon. Karena saya tidak ingin nama perusahaan ini dikotori oleh perilaku seperti itu."
Dina tertegun. Tubuhnya limbung. Semua pegawai lain menatapnya dengan campuran kaget dan iba. Tapi tak satu pun yang membela. Raihan kemudian berkata, "Kalian semua, belajar dari kejadian ini. Jangan pernah menilai orang dari tampilannya. Karena suatu hari nanti, bisa jadi orang yang kalian rendahkan adalah orang yang paling kalian butuhkan." Ia berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu. Mobil sport merah itu kembali menyala, dan dalam sekejap menghilang dari pelataran ban, meninggalkan pelajaran yang akan selalu diingat oleh mereka semua. Beberapa hari setelah kejadian itu, kantor cabang bank tempat Raihan menyamar menjadi gembel berubah drastis. Suasana yang sebelumnya dipenuhi senyum palsu dan kepura-puraan, kini berganti menjadi keheningan dan ketegangan. Semua pegawai sadar, mereka sedang diawasi. Manajer cabang mengadakan briefing pagi. Wajahnya terlihat lelah, namun tegas. "Kita sudah mempermalukan nama baik perusahaan ini. Dan kita beruntung, sangat beruntung, karena pemilik bank ini tidak langsung menutup cabang kita." Semua pegawai terdiam. "Pak Raihan memberi kita satu kesempatan terakhir. Jika ada satu saja aduan dari nasabah soal pelayanan buruk, maka bukan hanya cabang ini yang ditutup, tapi semua pegawai akan diberhentikan." Sejak saat itu, meja customer service yang dulu sering diwarnai tawa sinis dan wajah acuh, kini berubah menjadi tempat yang paling sopan di seluruh kota. Tak peduli apakah yang datang mengenakan jas atau kaos belel, semua disambut dengan senyum tulus dan kalimat ramah. Nasabah yang dulu sering mengeluh kini perlahan kembali. Bahkan ada seorang kakek dengan baju lusuh yang datang ke bank dan disambut dengan tangan terbuka oleh teller. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu?" Saya cuma mau tanya-tanya dulu. Mau buka rekening, tapi belum yakin." "Silakan, Pak. Kami akan bantu semua pertanyaan Bapak. Mau duduk di sini dulu." Senyum pegawai itu begitu tulus, tak ada nada meremehkan. Raihan sendiri tidak muncul ke cabang itu selama beberapa minggu. Ia memantau dari jauh lewat laporan dan rekaman CCTV. Ia tahu, perubahan yang nyata tidak bisa dibangun dalam sehari, tapi harus tumbuh dari hati. Di sisi lain, Dina yang telah dipecat, hidup dalam penyesalan. Ia sempat mencoba menghubungi Raihan, tapi tak pernah mendapat balasan. Semua media sosialnya diblokir. Ia kini bekerja di tempat lain, jauh dari dunia perbankan. Setiap kali melihat seseorang dengan pakaian sederhana, ia teringat pada hari ketika ia menghina orang yang paling mencintainya. Dan Raihan? Ia lebih tenang sekarang. Ia sadar, kadang kebaikan perlu diuji. Bukan dengan pujian, tapi dengan penyamaran. Dari balik kursi kantornya di pusat kota, Raihan menatap layar komputer yang menampilkan laporan kepuasan nasabah. Angka-angkanya naik. Pelayanan membaik. Semua hasil dari satu ujian kecil, yang mengungkap wajah asli dari semua yang pernah ia percaya. Suatu sore yang mendung, Raihan berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, tapi aroma kopinya begitu kuat. Ia duduk di sudut, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans santai. Bukan pakaian bos besar, melainkan pakaian biasa yang membuatnya tak dikenali siapapun. Ia sedang menyesap kopi hitam ketika seorang wanita masuk dengan wajah lesu. Langkahnya lambat, rambutnya sedikit kusut, dan pakaiannya sederhana. Ia melihat-lihat meja kosong, lalu duduk tak jauh dari Raihan. Raihan mengenali wajah itu. Dina. Ia terlihat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tak ada bedak tebal, tak ada senyum buatan. Hanya lelah dan penyesalan yang memancar dari sorot matanya. Dina memesan secangkir teh. Tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas. Ia menghela napas panjang, lalu memandang keluar jendela. Raihan tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya dalam diam. Dalam hatinya, ia ingin tahu, apa yang akan dikatakan Dina bila mereka kembali bertemu. Tapi ia memilih menunggu. Beberapa menit kemudian, mata Dina tanpa sengaja bertemu pandang dengan Raihan. Ia terdiam. Terguncang. Tangannya yang memegang gelas perlahan turun. "Raihan?" bisiknya. Raihan hanya tersenyum tipis. "Hai." Dina berdiri.
Kamu di sini? Aku nggak sangka. Aku juga nggak sangka kamu akan masuk ke kafe ini, jawab Raihan tenang. Dina mendekat. Matanya basah. Aku udah nyari kamu. Tapi semua pesan aku diblok. Aku cuma pengen bilang maaf. Maaf yang sungguh-sungguh. Raihan memandangnya lama. Untuk apa kamu minta maaf, Dina? Dina menarik napas berat. Bukan karena kamu orang kaya, tapi karena aku bersikap jahat pada siapapun yang kuanggap rendah. Aku dulu terlalu bangga, terlalu sombong. Sekarang aku tahu rasanya dijatuhkan. Dan aku pantas menerimanya. Raihan mengangguk pelan. Kalau kamu sadar, itu baik. Tapi perubahan bukan untuk membuat orang lain memaafkan kita. Tapi agar kita bisa memperbaiki diri, biar tak mengulang kesalahan yang sama. Dina menangis pelan. Aku ngerti sekarang, aku nggak minta kamu balikan. Raihan, aku tahu aku udah nggak pantas. Aku cuma pengen kamu tahu, aku udah belajar dari kesalahan. Raihan berdiri dan mengambil gelas kopinya. Ia berjalan mendekat dan meletakkan kartu nama di meja Dina. Aku nggak janji apa-apa. Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh berubah, mungkin suatu hari nanti, kamu bisa mulai dari awal. Dina menatap kartu itu dengan tangan gemetar. Di kartu itu tertulis nama Raihan, dengan posisi sebagai pemilik dan direktur utama grup perbankan yang menaungi lebih dari 50 cabang di seluruh Indonesia. Raihan melangkah keluar dari kafe, menyisakan jejak keheningan di dalam ruangan. Dina memandangi kartu itu lama, lalu menggenggamnya erat, seolah itu adalah harapan terakhir untuk menebus semua yang pernah ia sia-siakan. 3 bulan berlalu sejak pertemuan tak terduga di kafe pinggir jalan. Suasana bank utama milik Raihan kini lebih hidup, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Cabang-cabang di berbagai kota menunjukkan perubahan besar, bukan karena takut dimarahi atasan, tapi karena menumbuhkan rasa hormat kepada semua manusia, tanpa memandang penampilan luar. Hari itu, Raihan mengadakan acara ulang tahun perusahaan yang ke-7 di Ballroom Hotel Bintang 5. Semua pimpinan cabang, manajer senior, bahkan beberapa pegawai pilihan diundang hadir. Tak terkecuali tim dari cabang tempat Raihan dulu menyamar sebagai gembel. Panggung megah berdiri di tengah ruangan. Lampu-lampu gantung berkilauan seperti bintang. Para tamu datang mengenakan jas dan gaun terbaik mereka. Musik lembut mengalun, dan suasana penuh dengan harap-harap cemas. Terutama bagi mereka yang tahu sejarah kelam beberapa bulan terakhir. Raihan muncul di panggung dengan setelan jas abu-abu elegan. Suaranya menggetarkan ruangan saat ia membuka pidato. Terima kasih telah hadir malam ini. 7 tahun bukan waktu singkat. Tapi 7 tahun juga belum cukup jika tak disertai dengan hati. Para tamu mendengarkan dengan hening. Saya percaya, kekuatan sebuah bank bukan terletak pada jumlah cabangnya, bukan juga pada besarnya dana nasabah. Tapi pada bagaimana kita memperlakukan manusia. Karena sejatinya, uang bisa dicari, tapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Raihan menatap barisan kursi pegawai dari cabang yang dulu mempermalukannya. Mereka menunduk, beberapa terlihat gugup. Malam ini, saya ingin memberi apresiasi khusus. Bukan pada yang paling kaya, bukan juga pada yang paling lama bekerja, tapi pada cabang yang paling cepat berubah. Tepuk tangan terdengar. Raihan tersenyum. Dan malam ini, ada satu orang yang akan kembali bergabung, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pelatih moralitas untuk seluruh pegawai baru. Semua menoleh ke arah pintu masuk. Suasana hening. Pintu ballroom terbuka. Seorang wanita melangkah masuk perlahan, mengenakan blazer sederhana dan rok panjang hitam. Dia adalah Dina. Bisik-bisik terdengar di antara hadirin. Raihan melanjutkan. Dia pernah melakukan kesalahan besar. Tapi dia tak lari. Dia menyesal, belajar, lalu berani datang dan memperbaiki diri. Karena sejatinya, kita semua pernah salah. Tapi tak semua orang mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dina berdiri di samping panggung. Wajahnya tenang, tak ada lagi kemewahan palsu. Ia hanya tersenyum, sedikit gugup namun tulus. Raihan menyerahkan mikrofon padanya. Dina berkata pelan.
Aku dulu melihat orang dari apa yang mereka kenakan. Tapi aku lupa, kadang, pakaian paling kotor menyimpan hati yang paling bersih. Terima kasih, Raihan, karena masih memberiku kesempatan untuk menebus semuanya. Ruangan penuh tepuk tangan. Bahkan beberapa orang mengusap mata mereka yang berkaca-kaca. Acara malam itu menjadi momen bersejarah. Sebuah pelajaran tentang rendah hati, tentang pentingnya menilai orang bukan dari penampilannya, dan tentang cinta yang diuji, lalu lahir kembali dalam bentuk yang lebih bijak. 2 minggu setelah acara ulang tahun bank yang penuh haru itu, kantor pusat kembali berjalan seperti biasa. Namun suasana di dalamnya telah berubah. Pegawai yang dulunya kaku kini lebih ramah. Senyum dan sapa hangat menjadi budaya baru yang dijaga bersama. Semua itu berawal dari satu pelajaran yang sangat dalam. Jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Di lantai tertinggi gedung kantor pusat, Raihan duduk di ruangannya yang luas dan tenang. Ia menatap jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam, sama seperti kopi yang ia minum saat bertemu Dina di kafe dulu. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," kata Raihan tenang. Dina masuk, kali ini mengenakan seragam baru sebagai pelatih etika dan layanan manusiawi. Ia membawa dokumen laporan pelatihan moralitas tahap pertama untuk para pegawai baru. "Ini, Raihan. Semua sudah selesai," ucapnya sambil menyerahkan dokumen itu. Raihan tersenyum dan mengambilnya. "Kamu sudah bekerja sangat baik, Dina." Dina menunduk sedikit. "Terima kasih. Aku bersyukur diberi kesempatan kedua. Aku nggak akan sia-siakan lagi." Raihan menatapnya dalam-dalam. Kesempatan kedua hanya diberikan pada orang yang benar-benar mau berubah. Dan kamu sudah membuktikannya. Hening sejenak. Kemudian Dina berbicara pelan. "Aku tahu hubungan kita nggak akan bisa seperti dulu. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu membuka hati lagi, aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan pernah menyia-nyiakanmu lagi." Raihan meletakkan kopinya. Ia berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela, memandangi jalanan di bawah. Lalu ia menoleh, menatap wajah Dina dengan lembut. "Aku nggak tahu masa depan kita, Dina. Tapi hari ini, aku bahagia melihatmu berdiri dengan caramu sendiri. Itu cukup buatku." Dina menahan air matanya. Ia tersenyum, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang kerja Raihan dengan perasaan lega. Di luar ruangan, cahaya matahari menyinari lorong-lorong kantor. Semua tampak cerah, seperti membuka lembaran baru. Sementara itu, Raihan kembali duduk dan membuka laptopnya. Di layar, ada proposal program sosial yang akan ia jalankan. Layanan pembukaan rekening untuk kaum marginal tanpa syarat berbelit. Ia mengetik kalimat pertama di atas proposal itu. "Semua orang layak dihargai, karena setiap manusia menyimpan cerita dan harga dirinya sendiri." Cerita ini pun berakhir di sana. Bukan di tengah kemewahan, tapi dalam kehangatan perubahan. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan, pelajaran hidup, dan bagaimana cinta sejati adalah tentang membangun, bukan menjatuhkan. Akhir yang tenang, tapi mengguncang jiwa.